Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Xiaomi Redmi Note 9. Memang sudah serasa lama banget ya, Redmi Note biasa itu selalu menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon. Tetapi pada generasi yang bisa dibilang cukup baru ini, seri Redmi Note 9 ini menggunakan prosesor MediaTek. Mengapa Xiaomi begitu optimis menggunakan prosesor MediaTek pada seri biasanya? Mending saksikan aja video review Xiaomi Redmi Note 9 ini. Oke, sebelumnya Redmi Note 8 menggunakan Qualcomm Snapdragon 665, dan pada generasi berikutnya adalah Redmi Note 9 ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G85 alias prosesor gaming. Tetapi untuk Redmi Note 9 ini semua game bisa dilibas banget sih, yang meskipun grafiknya nggak mentok-mentok banget. Pada saat aku nyoba game kemarin pada video menggunakan handphone ini untuk bermain game, ya hanya mentok di ultra saja. Cuman ada aplikasi yang untuk bisa mengakali hal tersebut. Cuman menurut saya tidak disarankan sih untuk membuka menggunakan software tertentu atau aplikasi tersebut, karena mungkin sedikit lebih beresiko untuk handphone ini. Ya misalnya bisa jadi handphonenya menjadi lebih panas, atau ya kayak overheat aja gitu mungkin, dan framenya mungkin frame drop juga. Mending tidak disarankan untuk mendownload aplikasi tersebut. Daya tahan baterai dari Redmi Note 9 ini memiliki kapasitas sebesar 5020 mAh alias mAh. Untuk pengisian baterai dari Xiaomi Redmi Note 9 ini tergolong sangat-sangat standar ya, yaitu sudah umum digunakan pada tahun 2020 ini, yaitu 18 watt alias fast charging. Namun perlu diketahui bahwa Xiaomi Redmi Note 9 ini sudah menggunakan USB tipe C alias sudah menggunakan USB yang paling baru ya, maksudnya bukan USB super lama. Untuk waktu pengecasan kira-kira kurang lebihnya ya 2 jaman, dan tergolong cukup sangat lama sih menurut saya untuk pengecasan 2 jam itu, karena semakin hari pasti penggunaan handphone semakin sangat dibutuhkan, apalagi sekarang dunia online ya. Jadi handphone itu sangat berpengaruh banget sih, apalagi zaman sekarang dibutuhkan yang namanya ngecas cepat. Untuk baterai ya menurutku kuat banget sih, 5020 mAh ini mampu bertahan kurang lebih. Kemarin pada video-video sebelumnya aku sudah mencoba live streaming, ada yang nonton film, ada yang baterai live juga. Ini kuat banget sih, karena apa, ini mampu sampai 1 hari 13 jam atau 1 hari 9 jam ya. Nanti ada grafiknya di sini, aku tempelkan untuk gambarnya. Layar dari Redmi Note 9 ini menggunakan layar LCD IPS dengan berbentang 6,53 inci, dan untuk kamera depannya bertemakan menggunakan pansul alias tompel terletak pada bagian pojok kiri atas, dan bisa dibilang ini layarnya termasuk full screen sih, karena tidak ada notch sama sekali dan dagunya cukup tipis, dan bezel kanan kirinya pun terbilang cukup tipis kayak smartphone zaman 2020. Layar sih menurutku cukup bagus sih, cuman perlu diketahui beredar di internet sih, katanya untuk seri-seri LCD IPS, jika kalian melihat pada kamera depannya, jika di keataskan seperti ini kayak ada gosong-gosongnya gitu loh katanya. Tapi menurutku nggak ngefek apa-apa sih untuk kameranya, maksudnya mungkin bisa bikin blur atau bikin jelek kameranya gitu. Enggak sih, tidak sampai segitunya juga. Semua LCD IPS bakalan seperti itu. Layar dari Redmi Note 9 ini menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass generasi kelima. Dengan proteksi ini diyakini juga akan menjadi lebih kuat juga dan lebih kokoh pastinya, dan resolusi dari Redmi Note 9 ini adalah 1080 x 2340 pixel dengan rasio yang tahun 2020 banget sih, yaitu 19,5 banding 9. Selanjutnya untuk platform OS dari Xiaomi Redmi Note 9 ini menggunakan MIUI 11 dan berbasis Android 10, yaitu Android Q ya. BTW ngomong-ngomong aja ya, untuk Redmi Note 9 ini sudah mendapatkan update paling terbaru, yaitu 11.0.2.0. Cuman aku kemarin nyoba beberapa kali untuk syuting video aja, cuman aku merasa kurang serk aja pada mode manualnya, karena mungkin ya untuk fokusnya itu kayak ada bug gitu ya. Jadi kalau kalian mencet fokus bakal kayak bersinar banget loh, jadi kayak overbright gitu jadinya. Jadi mungkin itu perlu diperbaiki aja untuk OS nya.
Kalau sudah ngomongin tentang spesifikasi ya, mesti tidak jauh-jauh dari kata-kata yang namanya prosesor alias chipset. Bisa dibedakan sih, chipset dengan prosesor itu berbeda sih menurutku. Kita langsung ngomong aja ke tentang prosesor. Biasanya prosesor juga berhubungan dengan para kalian gamers pasti nyari handphone dengan budget murah dengan spesifikasi gaming yang cukup tinggi. Cuman ya kita bahas aja lah ya. Langsung aja untuk Xiaomi Redmi Note 9 ini menggunakan MediaTek Helio G85 dengan rangkaian 12 nanometer dan menggunakan GPU Mali G52 MC2. Contohnya kalian bisa lihat sendiri sih untuk penggunaan prosesor ini di dunia gaming atau ketika saya bermain PUBG dan Mobile Legends, dan kemarin ada Asphalt juga sih. Kalian bisa lihat sendiri sih grafiknya seperti apa. Kita perjelas satu-satu. Untuk PUBG bisa mentok di sampai smooth ultra saja. Cuman kalau kalian mendownload suatu aplikasi khusus gitu bisa sampai ekstrim. Tapi ya yang sudah saya omongkan tadi dari awal, mending jangan diinstal untuk aplikasi khususnya itu, karena mungkin bisa menyebabkan frame drop dan overheat. Kemudian untuk Mobile Legends mentok bisa sampai hingga ultra, bisa sampai ultra. Dan ngomong banyak yang tanya-tanya juga, apakah HVR mode-nya bisa di-on-kan? Jawabannya bisa. Dan berikutnya untuk Asphalt bisa sampai grafik high ya. Namun untuk suhu dari Redmi Note 9 ini masih belum bisa diajak kompromi sih. Ya namanya aja prosesor MediaTek ya, kan masih terkenal loh yang namanya MediaTek. Orang-orang Mi fans mungkin atau orang-orang awam ngomong MediaTek kayaknya nggak menarik ya, masih panas, mungkin bisa overheat atau pengalaman kayak dulu-dulu aja. Yang prosesor menggunakan MediaTek selalu keluhannya adalah panas dan untuk Qualcomm biasanya dingin. Padahal ya nggak selalu begitu sih. Cuman untuk Redmi Note 9 ini masih belum bisa diajak kompromi aja. Cuman overall untuk main game sudah oke sih. Antutu dari Redmi Note 9 ini berkisaran dengan jumlah poin adalah 199.903. Nah, uniknya tuh di sini. Si Redmi Note 9 ini kalau di Cina itu nggak ada seri Redmi Note 9 kalau di Cina. Yang ada kalau di Cina itu disebutnya adalah Redmi 10X 4G, dan itu termasuk seri biasa di Cina, bukan yang termasuk seri bagus dan seri yang paling tinggi untuk seri Redmi, bukan, itu masih seri biasa-biasa saja. Oke, berikutnya untuk kamera dari Redmi Note 9 ini menggunakan setup yaitu quad kamera. Untuk Redmi Note 9 ini ya bisa dibilang kameranya cukup bagus sih, cukup konsisten, tapi terkadang ada AI skin yang terdeteksi oleh si handphone ini. Oke, kita ngomongin resolusi aja ya langsung ya. Pertama yaitu lensa wide angle sebesar 48 megapiksel dengan teknologi pixel binning dengan main kameranya yang asli adalah 12 megapiksel secara default, dan ini menggunakan 4 pixel inbuilt tadi pixel binning dengan aperture 1,8. Berikutnya untuk lensa ultra wide memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dengan aperture 2,2 dan memiliki lebar sudut yaitu 120 derajat. Kemudian berikutnya adalah lensa depth sensor. Lensa depth sensor ini berguna untuk memfoto background bokeh alias backgroundnya blur di bagian belakang, bagian bawah belakang sini. Bisa dibilang cukup berguna sih, tapi alangkah baiknya menggunakan lensa telefoto saja agar potretnya juga bokehnya lebih rapi dan lebih bagus. Untuk resolusinya sebesar 2 megapiksel saja dengan aperture 2,4. Berikutnya lensa yang paling terakhir yaitu lensa makro. Lensa makro ini berguna untuk foto dengan jarak sangat dekat maksimal 4 cm, yaitu memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel saja dengan aperture 2,4. Lensa makro ini cukup berguna sih jika kalian ingin memfoto untuk background yang sangat dekat-dekat banget, misalkan kelopak bunga atau memfoto hewan-hewan kecil seperti semut atau belalang, itu sangat berguna sekali. Kamera depan dari Redmi Note 9 ini memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dan ditanamkan dengan teknologi face unlock dengan teknologi 2D saja ya, bukan 3D. Jadi pengamanannya cukup kurang bagus sih menurut saya untuk teknologi 2D ini. Selanjutnya untuk fingerprint dari Redmi Note 9 ini terletak di bagian belakang sini, dan ngomong-ngomong untuk fingerprintnya cukup pas sekali sih. Jika kalian ingin membuka fingerprintnya tinggal ngeklik di sini aja, jadi kayak nggak usah susah-susah gitu ya. Kan biasanya ada yang fingerprintnya di, ya memang dari dulu seri Redmi Note tuh fingerprintnya di sini terus ya,
nggak ada perubahan sama sekali. Jadi memang sudah cocok aja rasanya gitu, kayak udah pas gitu, nggak usah diragukan lah untuk fingerprintnya. Udah cukup cepat juga untuk membuka buah aplikasi atau membuka lock screen dari si handphone Redmi Note 9 ini. Untuk perekaman video, kamera belakang dari Redmi Note 9 ini memiliki resolusi maksimalnya yaitu 1080 pixel alias Full HD saja, dengan frame rate-nya di mentok-mentokannya 30 frame per second. Ya itu menurut saya kurang sih. Saya aja menggunakan untuk rekaman video aja, ini saya merekam menggunakan handphone dong, ngomong-ngomong, menggunakan resolusi di 4K 60 frame per second. Jadi kalau menurut saya untuk Redmi Note 9 ini, bagi saya untuk konten kreator atau untuk membuat video seperti ini, serasa masih kurang aja ya, karena di frame rate-nya yang terutama diperlukan sekali untuk slow motion. Dan untuk perekaman video dari kamera belakang ini ada ace-nya sih, cuman tidak begitu ngaruh-ngaruh banget, masih ada shaky-shaky-nya. Jadi kalian bisa lihat, nonton aja videonya di video-video sebelumnya. Untuk kamera depan dari Redmi Note 9 ini juga mentok-mentok rekamannya di Full HD saja alias 1080 pixel dengan frame rate-nya 30 frame per second. Yaitu sudah menjadi ciri khas Xiaomi banget sih, di semua handphone Xiaomi selalu untuk kamera depannya mentok-mentok, meskipun flagship mentok-mentok hanya di 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi tidak ada resolusi 4K-nya. 60 frame per second pun untuk 1080 tidak ada. Jadi masih konsisten untuk perekaman. Cuman untuk flagship ya mungkin bisa lebih ditingkatkan aja. Ada salah satu fitur yang bisa dibilang aku seneng sih dengan di seri Redmi Note tuh, yaitu yang tidak pernah dilupakan adalah radio. Ya meskipun radio itu udah jadul, cuman masih tersedia. Sedangkan handphone zaman sekarang kan yang namanya radio itu sudah tidak ada. Jadi rata-rata mereka menggunakan internet radio ya. Jadi kalau ini kan menggunakan jaringan antena. Sedangkan untuk handphone lainnya menggunakan internet. Kemudian fitur yang tidak dilupakan juga yaitu infrared blaster. Sangat berguna banget sih. Kayak kita ingin menyalakan AC atau menyalakan TV atau menyalakan kamera, itu sangat berguna banget di seri Redmi Note ini untuk infrared blaster-nya. Dan yang tak lupa dari seri Redmi Note yaitu adalah jack audio 3,5 mm. Ini sangat berguna banget sih untuk kalian mungkin yang males atau yang mungkin belum beli untuk headset Bluetooth, jadi masih menggunakan kabel. Itu sangat-sangat berguna sekali sih untuk kalian yang belum beli. Mungkin bagi kalian yang sudah membeli headset Bluetooth ya tidak menjadi masalah sih, tidak ada ini. Oke, kita langsung aja untuk hasil foto dan video dari si Redmi Note 9 ini. Kalian bisa nilai sendiri aja untuk hasil foto dan videonya menurut kalian.
ya guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian, dan pada kali ini aku akan bikin semacam vlog kecil lah ya, semacam bikin vlog kecil-kecilan aja. Jadi ini aku juga ada misi untuk untuk Redmi Note 9 short video test. Ini aku iseng aja sih untuk buat. Bagaimana hasilnya kita saksikan langsung aja untuk videonya. Check it out ya. Ini toko-toko HP di Plaza Simpang 5 ya, dan ini udah memasuki new normal, jadi keadaannya seperti ini. Kita lihat aja kondisinya. Ini dia orangnya, ini tukang servisnya ini. Kalau menurut saya pribadi sih, si Redmi Note 9 ini terbilang cukup nanggung sih, menurutku masih nanggung aja. Dari segi harga kelihatannya orang masih memilih seri Redmi Note 9 Pro deh, karena berdasarkan pengalaman saya ya, dari teman-teman yang ingin membeli smartphone Xiaomi, rata-rata mereka jawabannya mesti mending Redmi Note 9 Pro aja sih, kaca sedikit speknya lebih tinggi, dan prosesor yang ditawarkan pun hampir setara dengan seri Helio G70. Jadi kayak nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali dari G70 ke G85 ini. Cuman bisa dibilang untuk daya sih cukup irit banget sih dari bidang baterainya juga, dan dari segi harga pun terbilang cukup benturan ya dengan seri Redmi Note 8 Pro. Ya ini berdasarkan pengalaman juga lagi, teman-teman merasa kalau disuruh milih Redmi Note 9 atau Redmi Note 8 Pro, rata-rata mereka memilih Redmi Note 8 Pro. Karena apa? Prosesor pertama lebih tinggi dan kameranya 64 megapiksel, jauh lebih resolusinya lebih tinggi. Kemudian dari segi harga pun lebih murah ketimbang Redmi Note 9 ini. Untuk Redmi Note 9 Pro itu terbilang cukup lonjakan sekali sih. Jadi orang biasanya memilih Redmi Note 9 Pro ketimbang Redmi Note 9 biasa ini. Dari segi prosesor pun yang tadinya dari seri sebelum-sebelumnya nih hanya di generasi Qualcomm kepala 6, sekarang sudah meraih ke angka 7, yaitu 720G, dan terbilang cukup bagus juga untuk seri itu. Dan overall untuk foto dan video pun menurut saya pribadi udah cukup bagus untuk Redmi Note 9 ini. Cuman yang tadi aku keluhkan, masih ada beberapa skin tidak bisa dideteksi oleh handphone ini, jadi kayak harus menggunakan mode HDR saja ketimbang AI. Dan yang masih aku keluhkan adalah kamera belakangnya, yaitu perekaman videonya hanya mentok di 1080 pixel di 30 frame per second saja. Ya sesuai kebutuhan ya, kalau kebutuhanku sih di 60 frame per second biasanya. Ya semisal nih ini di 60 frame per second mungkin masih aku gunakan, cuman karena 30 frame per second jadi jarang aku gunakan juga. Dan untuk pengaturan dari video ini pun terbilang sebenarnya sudah cukup bagus, ada mode manualnya untuk video. Cuman hasilnya menurutku kurang bagus saja karena masih sedikit pucat-pucat warnanya, jadi tidak bisa lebih bagus aja gitu, kayak lebih rasanya gitu loh. Cukup konsisten aja untuk harga, jadi tidak begitu naik banget sih. Good job aja buat Xiaomi sudah memberi harga yang cukup memuaskan. Kita sebagai konsumen hanya bisa terima handphone aja sih, jadi nggak bisa protes-protes tentang harga gitu loh ke Xiaomi-nya gitu. Oke, sekian video review Redmi Note 9. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah jika kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari notifikasi dari saya berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir adalah, jika kalian belum paham tentang apa video ini video apa ya, tonton aja sampai videonya hingga paham betul. Dan saya Robert Adrian pamit undur diri. Bye. Ngomong-ngomong, bagus ini Redmi Note 9 sebenarnya. Cuman harganya sih sama Redmi Note 8 Pro kayak jauh banget gitu.